Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa baik. Sebelum Baik, kita memulai, Ibu. terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang mewakili untuk berdoa. Jaringan jelek ya. Coba subscribe dulu ya, Rika. Rijal bisa berdoa kok, mewakili teman-teman. Ya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Dan izinkanlah saya untuk membawa doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya, yakni Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Rijal yang sudah mewakili teman-teman untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Jadi selanjutnya, apakah ada yang sudah kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Ibu. Saya belum. Belum ya. Baik, sekarang Ibu perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama Ibu, nama lengkap Ibu Yohana Francisca Masih Beri Making, biasa dipanggil Arika. Jadi besok anak-anak bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Arika. Ibu Arika. Apakah anak-anak sudah saling mengenal? Belum, Ibu. Nanti sebelum nanti baru teman-teman anak-anak bisa saling berkenalan ya. Iya, Bu. Nah, jadi pada pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa materi materi Ibu tentang cara menghargai orang lain. Jadi di sini Ibu menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghargai orang lain. Kita semua tahu dalam diri kita masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Dari situ kita belajar untuk lebih menganggap penting orang yang ada di sekitar kita. Dan menghargai orang lain itu adalah tentang kebiasaan yang tidak dapat secara instan, dan kamu perlu untuk terus menerapkannya dimanapun dan kapanpun, serta siapapun maka kamu akan menjadi terbiasa. Jadi di sini itu Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghargai sesama kita. Dari kebiasaan itu anak-anak dapat membentuk kepribadian diri masing-masing. Jadi jika ingin orang lain menghargai teman-teman atau anak-anak, semestinya juga anak-anak bisa memperlakukan dengan baik pada sesama. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit cara untuk menghargai orang lain. Jadi yang pertama itu utamakan respek. Jadi respek harus menjadi bekal utama saat berinteraksi sosial dengan orang lain. Pandangan beragam, perbedaan itu pasti ada. Setiap individu punya pikiran, perasaan, rencana, impian, dan perspektif yang berbeda-beda. Hanya saja anak-anak harus utamakan respek dan posisikan orang lain sama dengan diri sendiri. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin didengarkan. Jadi yang kedua itu menjadi pendengar yang baik. Jadi cara menghargai orang lain itu yang kedua itu menjadi pendengar yang baik. Cara menghargai orang lain ketika berinteraksi secara langsung bisa dengan mencoba jadi pendengar yang baik. Anak-anak bisa memberi waktu yang cukup sehingga orang lain menuntaskan perkataan mereka. Selain itu,
berikan sedikit jeda sebelum merespon untuk memberikan ruang bagi lawan bicara berinteraksi. Tidak perlu menjadi terlalu reaktif ketika berbicara dengan orang lain, terutama saat topiknya adalah perbedaan pendapat. Ini sama dengan jadi yang berikutnya, cara menghargai orang lain yang berikut, peka terhadap sinyal verbal. Jadi kadang orang bisa merasa tidak peka jika dirinya membuat orang lain tidak nyaman. Untuk kayak semacam teman-teman berbicara dengan sesama, tetapi perkataan teman-teman kadang ada yang menyinggung perasaannya teman lain, tapi teman sendiri tidak peka begitu. Untuk itu, salah satu cara menghargai orang lain adalah peka terhadap perkataan mereka. Jadi jika ada indikasi merasa secara tidak nyaman atau sedang tidak ingin diajak bicara, tinggalkan dulu untuk memberi mereka ruang. Jadi terkadang sinyal verbal ini disampaikan secara tidak langsung, tetapi hanya dengan mengganti topik pembicaraan ke arah yang lebih netral. Ketika ketika itu terjadi, peka dan turuti kemauan lawan bicaranya. Jadi yang berikut, cara menghargai orang lain yang berikut, perhatikan bahasa tubuh. Jadi terkadang bahasa tubuh bisa berbicara lebih lantang ketimbang sekedar kata-kata. Jadi contohnya apabila lawan bicara terus-menerus mundur ketika berbicara dengan kita, mungkin posisi kita terlalu mendominasi atau sudah masuk ke ruang personal mereka. Lagi-lagi diperlukan kepekaan untuk tahu cara menghargai orang lain. Dalam hal ini lawan dan jangan abai dengan bahasa tubuh orang lain. Yang berikut, cara menghargai orang lain yang berikut tentang tahan komentar yang tidak perlu. Jadi terkadang orang bisa tersinggung hanya karena komentar dari orang lain begitu. Jadi jika ingin tahu cara menghargai orang lain, sebaiknya tahan komentar yang tidak perlu apabila tidak diminta. Contohnya komentar ketika melihat cara orang lain mengasuh, komentar seputar status orang lain yang belum menikah atau punya anak. Lagi pula komentar yang tidak perlu hanya membuat orang lain merasa tersinggung. Jadi hindari berbicara yang menyinggung perasaan orang lain. Jadi tidak ada manfaat dari komentar tersebut selama tidak bisa ditanya dan bisa berkomentar sesuai kapasitas. Sebaiknya teman-teman bisa diam. Jadi hanya ada beberapa yang dapat Ibu sampaikan tentang cara untuk menghargai orang lain. Mungkin materi Ibu sampai hanya di sini saja. Mungkin ada teman-teman lain, mungkin ada anak-anak yang belum mengerti apa yang Ibu sampaikan. Ibu persilakan untuk bertanya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau kurang mengerti apa yang Ibu sampaikan tentang cara menghargai orang lain. Saya mau. Ya, anak ini. Saya mau. Silakan. Baik, Ibu. Di sini saya mau minta tanggapan Ibu bagaimana ketika kita sudah menghargai orang lain, tetapi orang lain itu tidak menghargai kita. Jadi pendapat Ibu bagaimana, Ibu? Jadi pertanyaannya bagaimana tanggapan Ibu tentang ketika kita menghargai orang lain, tetapi orang lain tidak menghargai kita, begitu kan? Ya, Bu. Jadi Ibu cuma menanggapi sedikit. Kenapa orang lain tidak menghargai kita? Karena mungkin orang lain merasa kita kurang menghargai mereka, jadi mereka juga balik untuk tidak menghargai mereka. Tapi mungkin kita merasa dalam diri kita sudah menghargai mereka, namun mungkin ada beberapa tutur kata atau tingkah laku gerak tubuh kita yang kurang
yang menyinggung perasaan mereka, itu mungkin yang membuat mereka untuk tidak menghargai kita. Mungkin Ibu cuma menanggapi begitu, apakah teman anak Lili bisa mengerti? Bisa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, mungkin ada anak-anak lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ibu persilakan. Jadi baik, mungkin teman-teman lain sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan. Mungkin hanya ini saja sekian dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu berterima kasih karena sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu untuk mewakili kita dan dalam doa untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya, Ibu. Ya, silakan anak. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkan saya berdoa menurut saya, yakni Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Lili yang sudah mewakili teman-teman untuk berdoa dan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu.